Pernah nggak sih Anda merasa, seluruh internet itu kayaknya selalu setuju dengan Anda? Atau mungkin sebaliknya, kenapa internet itu kadang terasa sangat terpolarisasi dan isinya orang marah-marah semua? Iya, rasanya kayak kita tuh hidup di dunia yang beda-beda ya, padahal platformnya sama. Nah, bener banget. Hari ini kita bakal melakukan penjelajahan mendalam untuk ngebongkar itu semua. Misi kita hari ini jelas, membongkar gimana sih dunia digital ngebentuk realitas dan opini kita. Apakah kita beneran dimanipulasi total sama mesin? Atau jangan-jangan kitalah yang ngurung diri kita sendiri? Ini topik yang bakal bikin kita mempertanyakan banyak hal sih soal kebiasaan buka HP kita. Pastinya. Dan untuk ngebedah ini, kumpukan sembur kita hari ini tuh luar biasa. Kita punya tesis penelitian terbaru tahun 2025 dari kampus Friesland di University of Groningen. Terus ada studi lapangan ke mahasiswa ITB, artikel psikologi sosial dari Universitas Binus, sampai data ensiklopedia soal manipulasi internet dan ruang gema. Lengkap banget ya dari kacamata global sampai ke lokal di Indonesia. Betul. Oke, mari kita bedah ini. Untuk mulai, kita harus narik garis mundur dulu. Sebelum kita gampang banget nyalain internet atas perpecahan di masyarakat, kita harus misahin mana sih yang murni ulah mesin dan mana yang ulah kita sebagai manusia. Nah, ini poin krusial dari tesis Groningen tahun 2025 itu. Kita selama ini sering pakai istilah gelembung filter atau filter bubble dan ruang gema atau echo chamber. Seolah-olah itu hal yang sama, padahal mekanismenya beda banget. Beda secara struktural ya maksudnya? Iya, beda secara fundamental. Kalau gelembung filter itu sifatnya pasif. Algoritma dari platform entah itu YouTube, TikTok, atau mesin pencari, mereka yang nyeleksi konten di belakang layar. Mereka ngecek riwayat klik Anda, durasi nonton Anda, dan nyediain konten yang menurut mereka paling pas. Anda pasif aja di situ. Oke, jadi mesinnya yang proaktif nyempitin dunia kita. Terus kalau ruang gema? Nah, kalau ruang gema itu sifatnya sangat aktif. Ini benar-benar terjadi karena pilihan sadar dari penggunanya sendiri. Dalam akademis istilahnya selective exposure. Di ruang gema, Anda tuh secara aktif nyari orang yang sepemikiran dan sengaja nolak atau ngeblokir pandangan dari luar. Saya kebayang satu analogi nih buat pendengar. Gelembung filter itu kayak algoritma aplikasi pesan antar makanan. Karena dia tahu Anda suka makanan manis, ya halaman depannya cuma nampilin martabak atau es kopi susu gula aren. Anda nggak minta, tapi mesinnya ngebaca kebiasaan Anda. Iya benar, sistemnya nyembunyiin menu lain secara otomatis. Tapi kalau ruang gema, itu ibaratnya Anda sendiri yang datang ke restoran, nyewa ruang VIP tertutup, dan ya Anda nyewa satpam digital buat ngusir siapapun yang berani masuk bawa menu sayuran. Anda sendiri arsitek temboknya. Wah, itu perbandingan yang pas banget. Satpam digitalnya itu ya fitur block sama mute yang sering kita pakai. Dan yang sangat menarik di sini adalah alasan kenapa kita repot-repot nyewa ruang VIP itu. Pasti ada hubungannya sama psikologi kan? Betul. Artikel dari Binus ngebahas teori identitas sosial dari Henry Tajfel. Tajfel bilang manusia tuh dari zaman purba punya dorongan insting buat ngelompokin dunia jadi kita lawan mereka. Dinamika in-group sama out-group gitu ya? Iya, persis. Ini bukan soal logika loh, ini soal rasa aman. Berada di ruang gema yang isinya seragam itu ngasih kita validasi. Identitas kita tuh ditegasin. Dan ini nyambung juga ke konsep efikasi diri dari Albert Bandura kan? Secara alamiah, pas kita dikelilingi orang yang ngangguk setuju terus sama kita jadi ngerasa opini kita tuh paling bener sejagat raya. Nah, itu dia. Jadi internet tuh nggak nyiptain sifat kesukuan ini. Dia cuma ngasih infrastruktur yang super efisien buat kita ngumpul dan ngebangun tembok kita sendiri. Masuk akal. Tapi tunggu dulu deh. Kalau algoritma nggak sekuat itu dalam mempolarisasi kita, terus tesis Groningen 2025 bilang apa soal mitos algoritma pencuci otak ini? Tesis itu benar-benar ngebongkar mitosnya. Berdasarkan bukti empiris, mereka nemuin kalau efek gelembung filter itu ternyata terbatas. Ada satu eksperimen lapangan gede banget di Facebook tahun 2021, dipimpin sama peneliti namanya Levy. Eksperimen yang maksa orang keluar dari gelembungnya itu bukan sih? Iya benar. Mereka maksa pengguna buat rutin ngebaca berita dan opini politik dari kubu lawan. Logikanya kan, kalau kita dipaksa lihat sudut pandang beda, kita bakal lebih toleran kan? Iya dong, biar tercerahkan gitu. Tapi hasilnya gagal total. Memaksa orang lihat berita yang berlawanan ternyata nggak ngurangin polarisasi sama sekali. Malah bikin orang makin radikal dan makin marah. Wah, serius? Jadi niat baik malah jadi bumerang ya? Tapi, kalau algoritma efeknya cuma terbatas,
Gimana dong dengan kasus manipulasi mesin pencari atau sensor di negara-negara tertentu? Gimana tuh contohnya? Ini ada di sumber kita juga. Eksperimen dari BBC Monitoring tahun 2022 di Rusia. Waktu ada berita pembunuhan massal di Bucha, algoritma Yandex, mesin pencari lokal sana, itu nampilin blog yang menyangkal keterlibatan Rusia. Padahal pas dicari di Google pakai VPN, yang muncul fakta sebaliknya. Itu kan manipulasi mesin yang ekstrim banget. Itu poin yang valid banget. Kasus Yandex itu contoh nyata dari konsepnya Noam Chomsky soal manufacturing consent. Media atau algoritma emang bisa dipakai buat memanipulasi opini publik dan nutupin informasi penting. Masyarakat jadi skeptis. Nah, berarti mesin bisa bikin kita terpolarisasi kan? Tunggu, kita harus bedain antara dibohongi dengan polarisasi afektif. Disinformasi bikin orang nggak tahu fakta. Tapi polarisasi afektif, alias kebencian emosional yang mendalam itu, meledaknya pas algoritma dikombinasiin sama konten yang emang mancing amarah. Oh, jadi sekedar nutupin info itu nggak cukup buat bikin orang benci kubu lawan? Harus ada bumbu emosinya. Betul. Algoritma kan dioptimasi buat engagement. Dan emosi yang paling gampang mancing klik itu kemarahan. Jadi polarisasi parah itu terjadi bukan murni karena mesinnya, tapi karena mesin mengeksploitasi kemarahan bawaan kita. Berarti algoritma cuma pengeras suaranya ya? Nah, kalau gitu mari kita lihat buktinya di kehidupan nyata. Coba kita bahas dinamika ruang gema di Indonesia, spesifiknya pas pemilu 2024 kemarin di platform kayak X atau Twitter. Ini contoh yang kaya banget secara sosiologis. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya harus ngingetin Anda yang lagi dengerin ya. Diskusi kita hari ini benar-benar netral. Kita sama sekali nggak ngambil posisi politik atau memihak kubu manapun di pemilu Indonesia, atau bahkan di konflik Rusia-Ukraina tadi. Iya, murni analisis akademis ya. Tujuannya cuma buat melihat gimana narasi dipakai buat ngebangun identitas kelompok. Sip. Jadi kalau kita lihat narasi kayak istilah gemoy, terus jargon satset, K-popfikasi, sampai rame-rame bahas film dokumenter Dirty Vote. Itu kan bikin solidaritas in-group kuat banget ya? Kuat banget. Kalau kita sambungin ini dengan gambaran besarnya, dari analisis BINUS, narasi-narasi itu jadi penanda identitas. Di satu sisi, bikin satu kubu makin solid, merasa punya bahasa yang sama. Tapi di detik yang sama, itu jadi pagar berduri buat kelompok luar. Dan ditambah lagi budaya kita di Indonesia kan kolektivisme Asia ya. Ada tuntutan gede buat konformitas, buat ikut-ikutan mayoritas, biar nggak dikucilkan. Bener. Dan evolusi dari konformitas ini mengarah ke fenomena polarisasi bahasa. Ini sempat kejadian parah juga pas pandemi COVID-19. Polarisasi bahasa itu yang gimana maksudnya? Itu kondisi di mana kelompok yang beda pandangan tuh benar-benar mulai pakai gaya bahasa, kosakata, atau sintaksis yang beda. Mereka jadi nggak bisa komunikasi di frekuensi yang sama lagi. Akhirnya obrolan lintas kelompok isinya cuma saling serang. Nggak ada titik temu sama sekali ya. Wah, dengar semua ini, rasanya masyarakat kita tuh kayak udah hancur lebur tanpa harapan. Udah dikurung algoritma, bahasanya beda-beda pula. Kelihatannya suram banget ya. Iya, tapi disinilah ini menjadi sangat menarik. Ternyata realitasnya nggak seburuk itu. Ada plot twist dari data mahasiswa ITB yang kita baca. Nah, data ini emang ngasih harapan sih. Dengerin ini ya, 88,1% dari responden ITB itu ngaku kalau feed media sosial mereka isinya hal yang mereka sukai aja. Berarti kan efek echo chamber-nya nyata. Mereka sadar ada di ruang gema ya. Betul, tapi faktanya 57,1% dari mereka ternyata masih mau baca atau nonton konten yang beda pandangan. Bahkan 64,3% tetap ngelihat konten tokoh politik yang terang-terangan beda pilihan sama mereka. Ini anomali yang luar biasa positif loh. Dibandingin sama literatur Amerika, di tesis Groningen tadi, tingkat polarisasi afektif di Indonesia khusus mahasiswa ini ya, jauh lebih rendah. Cuma 4,8% yang sampai marah atau benci sama teman dan keluarga gara-gara beda pendapat. Terus, apa dong faktor penyelamatnya? Kenapa kita bisa lebih tahan banting dari racun polarisasi ini? Ada dua lapis pertahanan di sini. Pertama, sistem politik kita. Indonesia kan sistemnya multipartai yang sangat cair. Koalisi gampang bubar, gampang nyebrang. Batas politik kita tuh nggak kaku hitam putih kayak sistem dua partai di Amerika. Ah, bener juga. Hari ini musuh, besok bisa satu kabinet ya? Nah, itu dia. Jadi kebencian mutlak tuh susah ngakar. Lapis keduanya, dan ini yang paling penting, lingkungan fisik dunia nyata.
Maksudnya lingkuran kampus mahasiswa ini. Ekosistem yang luar biasa heterogen. Mungkin semalaman Anda berantem debat politik di X, tapi besok paginya Anda dipaksa duduk bareng di lab atau makan di warung yang sama orang yang Anda debatin tadi. Interaksi tatap muka ya. Jadi realitas nyata ini benar-benar jadi penawar terkuat dari ruang gema internet. Kita dipaksa buat ngeliat kalau musuh ideologi kita tuh ternyata ya manusia biasa juga. Mungkin dia yang ngeraktir kita kopi siang itu. Benar banget. Di dunia nyata nggak ada tombol blok kan? Anda nggak bisa mute orang di kantin. Paksaan fisik inilah yang manusiakan kembali orang lain. Tapi kita juga tahu, hidup kita sekarang mayoritas ada di layar. Meskipun kita punya kendali, terus-menerus ada di dalam ruang gema digital ini pasti berdampak buruk dong ke psikologis kita. Gimana cara kita ngelindungin kewarasan kita? Bahayanya emang nyata. Literatur nyebutnya digital fatigue atau kelelahan digital. Harus diingat, algoritma itu nggak punya empati sama sekali. Nggak punya empati gimana? Algoritma itu murni mesin statistik berdarah dingin. Kalau misalnya Anda lagi sedih, cemas, dan nggak sengaja ngeklik konten yang suram, algoritma nggak akan bilang, kamu lagi capek, istirahat gih. Dia malah ngasih lebih banyak konten suram ya? Persis, dia nyatet klik itu sebagai preferensi, terus dia jejalkan terus kesuraman itu ke feed Anda sampai depresi Anda bisa makin parah. Ini namanya bias konfirmasi emosional. Wah, ngeri juga. Algoritma mengeksploitasi kerentanan kita otomatis ya. Terus solusinya gimana dong buat pendengar kita? Ada langkah taktis nggak? Ada beberapa yang bisa langsung dipraktekkan. Pertama, rajin-rajin bersihin riwayat pencarian dan cookies di browser Anda. Mesin merekam setiap emosi yang Anda klik. Jangan biarkan sistem menyimpan rekam jejak itu buat disuapin ke Anda lagi. Oke, hapus history dan cookies. Terus yang kedua? Gunakan incognito browser atau mode penyamaran kalau lagi pengen nyari tahu topik yang sensitif atau beda pandangan. Jadi algoritmanya nggak nyatat itu sebagai identitas utama Anda. Masuk akal. Terus taktik ketiga nih, ini mungkin paling susah buat kebiasaan kita. Berhentilah puasa jempol otomatis. Maksudnya mencet tombol like terus-terusan itu? Iya, kadang kita kayak refleks aja neken tombol like setiap lihat opini yang sepemikiran. Padahal, tiap ngasih like, kita lagi ngelatih algoritma buat nyempitin dunia kita makin kecil. Jadi harus nahan diri dari interaksi otomatis gitu. Tapi perlawanan individu ini bakal lebih efektif kalau ada solusi sistemiknya. Sekarang ada konsep algoritma masa depan yang lagi dikembangin, namanya Novelty Aware Matrix Factorization. Wow, istilahnya berat nih. Gimana tuh cara kerja matriks itu sebenarnya? Gini, bayangin algoritma sekarang nyusun profil Anda di tabel spreadsheet raksasa. Sistem nyari pola matematis buat nebak konten mana yang 99% pasti Anda suka. Terus dengan novelty aware ini, sistemnya diubah gimana? Pembuat platform bakal nyuntikin unsur kebaruan yang acak. Jadi sistemnya sengaja disuruh tersandung sedikit, biar akurasinya nggak 100% terus. Dia bakal maksa masuk opini minoritas atau hobi baru yang acak ke halaman depan Anda. Oh, sengaja ditabrakin sama hal yang beda, biar kita nggak lumpuh di dalam gelembung ya. Jadi, apa arti dari semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ini artinya Anda nggak boleh pasrah aja sama apa yang disajikan di beranda media sosial Anda. Betul. Polarisasi itu bukan cuma masalah kode komputer yang rusak, ini masalah psikologi dasar manusia. Kecenderungan kita buat milih yang sama dengan kita, atau homofili yang dieksploitasi sama algoritma. Kita nggak boleh ngebiarin algoritma ngubah naluri kumpul kita itu jadi kebencian buta ya. Sepakat banget. Nah, sebelum kita nutup deep dive hari ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan. Ini sesuatu yang belum kita bahas dari tadi. Apa tuh? Coba Anda bayangin, kalau besok para jenius teknologi berhasil ngehancurin semua ruang gema dan gelembung filter. Terus media sosial maksa kita ngelihat ribuan sudut pandang yang berlawanan secara bersamaan setiap detiknya. Wah, kaos dong. Nah, itu pertanyaannya, apakah kita bakal jadi masyarakat yang tercerahkan dan damai, ataukah kita malah bakal ngalamin kelumpuhan mental dalam ngambil keputusan dan jadi jauh lebih cemas karena nggak ada lagi kepastian di dunia maya? Itu pertanyaan yang bikin merinding sih. Bisa jadi kita malah kewalahan. Pasti. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah bergabung dalam diskusi mendalam kita kali ini. Misi untuk Anda hari ini, cobalah secara sadar cari satu aja artikel atau opini yang berlawanan dengan pandangan Anda, dan cobalah pahami tanpa amarah. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.